Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Indin dan teman-teman sekalian. Di sini kami adalah kelompok 3, di mana terdiri dari saya sendiri Syalimatus Sa'diyah, kemudian Marisya Mahdia Khairina, dan yang terakhir adalah Andri Rianawati. Di sini kelompok 3 akan membahas terkait dengan cabang ilmu filsafat yang kedua, yakni epistemologi. Di dalam buku yang ditulis oleh Scherer dan kawan-kawan, menjelaskan terkait dengan epistemologi yang merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari terkait dengan kemungkinan pengetahuan. Jadi di sini penulis menunjukkan bahwa bagaimana pemahaman epistemologi itu menjadi penting untuk dipahami sebagai cara pengembangan pengetahuan dalam studi organisasi. Jadi buku ini juga memiliki tujuan untuk bagaimana memperkenalkan landasan filosofis epistemologi ini dan juga menjelaskan mengapa dan bagaimana pengetahuan itu didefinisikan sebagai keyakinan sejati yang dibenarkan. Atau dalam slide ini kita menyebutnya dengan the possibility of knowledge. Kemudian dalam suatu organisasi itu juga menyebutkan bahwa pemahaman epistemologi ini menjadi salah satu kunci dalam memahami bagaimana pengetahuan itu dikembangkan dan juga divalidasi. Bab ini juga membahas tentang berbagai sistem epistemik yang membentuk pendekatan dalam studi organisasi, serta konflik-konflik yang nantinya akan muncul di antara pendekatan-pendekatan tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada slide selanjutnya yang membahas terkait dengan philosophical foundation atau landasan filosofis sebagai pengetahuan terkait dengan just true belief ini. Jadi di dalam buku ini merujuk pada tulisan dari Plato, menyebutkan bahwa para filsuf secara tradisional ini mendefinisikan terkait dengan pengetahuan sebagai kepercayaan dan kebenaran yang dapat dibenarkan. Kemudian kepercayaan ini memungkinkan untuk menyangkut fenomena yang bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terkait dengan tulisan Plato ini berhubungan erat juga dengan apa yang kita lakukan dalam keseharian kita terkait dengan pengetahuan yang didefinisikan sebagai just true belief ini. Jadi untuk menunjukkan bagaimana sih perbedaan antara sekedar percaya dan pengetahuan terhadap sesuatu itu, penting untuk mendefinisikan terlebih dahulu bagaimana suatu kepercayaan ini dapat diubah menjadi sebuah pengetahuan. Posisi filosofis yang berbeda dapat memberikan jawaban yang berbeda pula terkait dengan mengapa dan bagaimana kepercayaan ini harus benar-benar dan dibenarkan agar dapat disebut sebagai sebuah pengetahuan yang dikemukakan oleh Musser tahun 2005. Kemudian kita juga harus tahu bahwa suatu kepercayaan ini dapat disebut pengetahuan jika memenuhi 3 unsur atau 3 kriteria, yakni keyakinan, kemudian kebenaran, dan justifikasi. Di mana keyakinan ini merujuk pada seseorang itu harus benar-benar percaya terhadap suatu hal. Kemudian kebenaran ini disebut sebagai sesuatu yang harus benar secara objektif. Kemudian yang terakhir adalah harus ada landasan yang kuat untuk mendukung kebenaran keyakinan tersebut atau justify. Beranjak pada truth and justification, jadi kebenaran dan pembenaran ini juga dibahas secara detail oleh penulis. Kebenaran di sini merupakan sifat yang harus dipenuhi oleh suatu keyakinan agar dapat disebut sebagai keyakinan yang benar. Jadi untuk menentukan kapan suatu keyakinan itu dapat disebut sebagai keyakinan yang benar, kita perlu mengetahui apa itu kebenaran yang jawabannya tentunya berbeda-beda tergantung pada posisi filosofi seseorang.
Jadi pembenaran di sini dianggap sebagai sifat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu keyakinan agar dapat disebut sebagai pengetahuan, yang kemudian menjadi relevan dalam berbagai cara, dan juga tergantung pada posisi filosofi seseorang untuk memahami hal tersebut. Di sini juga terdapat perbedaan utama antara kebenaran dan pembenaran, di mana perbedaan utamanya adalah bahwa beberapa filosof melihat pembenaran sebagai sifat dari suatu kepercayaan yang secara independen dari kebenaran, yaitu pembenaran mengubah kepercayaan yang sudah benar menjadi pengetahuan. Sedangkan filosof lain juga melihat pembenaran sebagai konstitutif bagi kebenaran dan pengetahuan itu sendiri, yakni pembenaran mengubah kepercayaan menjadi kepercayaan dan pengetahuan yang benar. Kemudian hal ini juga membuat kita untuk mengenal ada 3 teori umum tentang kebenaran dan hubungannya dengan pembenaran dalam menyelidiki epistemologis ini. Nanti juga di slide selanjutnya akan dibahas terkait dengan teori korespondensi, kemudian teori koherensi, dan juga teori konsensus. Kita akan mendalami terkait dengan 3 teori umum tadi terkait dengan pembenaran pada slide ini. Jadi kita memulainya dengan membahas tentang teori korespondensi atau teori korespondensi kebenaran yang diusulkan oleh Murray tahun 1953 dan juga Russell tahun 1912, di mana mendefinisikan sebuah keyakinan sebagai benar ketika keyakinan itu sesuai dengan fenomena yang menjadi acuannya. Jadi di sini teori korespondensi juga bergantung pada asumsi ontologis realis, yang merupakan fenomena yang mencerminkan sebuah keyakinan ada sebagai entitas yang terpisah di dunia eksternal dan independen dari pengamatnya. Oleh karena itu, dengan membandingkan sebuah keyakinan dengan fenomena dan yang ada secara objektif dan independen yang menjadi acuannya, mungkin untuk mendefinisikan apakah keyakinan itu benar atau tidak. Kemudian dari perspektif epistemologis ini sangat memungkinkan bagi seseorang secara sengaja atau tidak sengaja untuk memegang keyakinan yang benar, misalnya dari tebakan yang beruntung. Kemudian ada hal-hal yang juga menunjukkan bahwa hal tersebut tidak cukup sebagai sebuah keyakinan yang benar untuk mencerminkan sebuah fenomena itu benar. Jadi agar sebuah fenomena itu bisa dikatakan benar harus memenuhi syarat-syarat selanjutnya, yakni keyakinan itu harus dibenarkan. Jadi pembenaran ini menggambarkan cara-cara yang sah yang tersedia untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Kemudian ketika sebuah tebakan yang dibuat oleh seseorang itu tidak lagi dianggap sebagai cara yang sah, jadi tebakan itu baik itu tidak sengaja maupun sengaja akan tetap menjadi keyakinan yang memang benar, tetapi tidak dapat disebut dengan pengetahuan. Nah, akibatnya ketika mengikuti teori kebenaran korespondensi, pembenaran menjadi dasar bagi pengetahuan, tetapi tidak untuk kebenaran suatu keyakinan. Kemudian terkait dengan teori koherensi kebenaran yang diusulkan oleh Blanchard tahun 1939 dan Young tahun 2001. Di sini tidak mendefinisikan korespondensi keyakinan dengan fenomena yang diberikan secara objektif dan secara independen sebagai konstitutif untuk kebenaran. Sebaliknya, maka keyakinan tentang fenomena itu dapat disebut dengan keyakinan yang benar ketika sesuatu itu merupakan bagian dari sistem keyakinan yang benar yang dengan sendirinya koheren dari perspektif logis. Kemudian definisi keyakinan yang benar ini tidak memerlukan perbandingan keyakinan dengan fenomena sebagai entitas yang secara objektif dan independen di dunia eksternal, tetapi bertumpu pada bagaimana keyakinan ini saling berhubungan.
Kemudian dari perspektif epistemologis mendefinisikan hubungan yang tepat antara keyakinan dalam studi kasus koherensi, yaitu koherensi dapat dilihat sebagai bagian dari konteks di mana keyakinan itu dihasilkan. Kemudian membahas tentang teori konsensus yang disebutkan atau yang diusulkan oleh Habermas tahun 1984, juga memandang pembenaran sebagai hal yang konstitutif bagi pengetahuan. Seperti halnya para ahli koherensi ini, mereka tidak menganut gagasan ontologis tentang kebenaran sebagai masalah korespondensi dengan fenomena, namun mereka juga mendefinisikan keyakinan sebagai sesuatu yang benar ketika semua orang ada secara objektif dan independen. Mereka mendefinisikan suatu keyakinan sebagai sesuatu hal yang benar. Oleh karenanya, para filsuf ini setuju bahwa keyakinan ini benar. Namun, seperti yang dikatakan Habermas, terkait dengan konsensus yang secara tidak sengaja ada di antara orang-orang tanpa mereka melibatkan dalam suatu wacana tertentu, maka mereka hanya mengikuti aturan-aturan wacana yang telah ditetapkan sebagai proses yang tepat untuk menghasilkan keyakinan dalam mencapai dan menemukan konsensus yang konsisten. Baik, kita berlanjut pada slide selanjutnya, yakni terkait dengan source of justification atau sumber dari pembenaran. Jadi di sini ada 3 hal, kami membaginya. Yang pertama adalah terkait dengan pendapat dari Kuhne dan Feldman tahun 1985, yaitu tentang evidentialisme, di mana mengemukakan bahwa justifikasi ini berasal dari bukti internal seperti persepsi, intuisi, atau pengalaman introspektif, di mana mereka menganggap bahwa suatu kebenaran atau keyakinan tersebut ada ketika mempunyai sumber pembenaran. Jadi bukti-bukti yang berasal dari proses kognitif ini akan menjadi sumber pembenaran. Jadi ketika kita perhatikan, bukti di sini itu tidak boleh disamakan dengan apa yang ada secara umum atau yang dipahami sebagai dengan bukti eksternal. Jadi jenis bukti atau data yang dikumpulkan untuk tujuan menilai apakah suatu keyakinan itu benar atau tidak, maka hal tersebut atau data tersebut ini harus dari sumber informasi eksternal yang dapat memicu proses kognitif internal pada orang yang memegang suatu keyakinan. Sedangkan bukti dari hasil pengalaman yang dihasilkan dari proses internal ini juga harus Kemudian yang kedua adalah terkait dengan reliabilisme yang dikemukakan oleh Goldman tahun 1967 mengenai justifikasi hanya valid jika berasal dari proses kognitif yang terbukti andal. Maka diperlukan validasi eksternal agar keyakinan ini tidak didasarkan pada keberuntungan atau hanya ilusi. Jadi penganut paham reliabilitas ini tidak secara otomatis menentang evidensialisme, tetapi menganggapnya tidak lengkap. Menurut pandangan Goldman ini, pengalaman yang bersifat internal bagi seseorang hanya dapat dilihat sebagai pembenaran yang valid untuk keyakinan yang benar jika sumber pembenaran internal ini merupakan sumber yang dapat diandalkan atau dapat dibuktikan. Kemudian seseorang itu harus yakin terlebih dahulu bahwa proses kognitif ini yang membuat pengalaman merupakan suatu kognitif internal seseorang. Pembahasan selanjutnya terkait dengan epistemologi sosial yang disebutkan oleh Goldman tahun 1999 dan Kitcher tahun 1993, di mana mereka menyebutkan bahwa proses kognitif internal seseorang yang bekerja dengan andal atau tidak menjadi pertanyaan kecil ketika interaksi sosial ini merupakan perangkat utama untuk melampaui subjektivitas dalam sebuah keyakinan.
Ahli konsensus ini mendefinisikan kondisi di mana sebuah wacana ini dapat menghasilkan kesepakatan oleh banyak individu secara sah dan dapat mewakili sebuah kebenaran. Misalnya situasi tutur ideal oleh Habermas. Jadi kondisi tersebut berfokus pada pengaturan interaksi antar semua yang berpartisipasi dalam wacana tentang kebenaran. Beranjak pada justifikasi dalam konteks sosial. Jadi di sini kebenaran dan justifikasi ini tidak hanya ditentukan oleh individu, namun juga ditentukan oleh interaksi sosial. Sehingga di sini Habermas juga mengemukakan bahwa dalam diskursus yang ideal, kebenaran ini dapat dicapai jika partisipan itu berinteraksi dengan kebebasan penuh dan tanpa didominasi. Habermas juga mendefinisikan bahwa partisipasi dalam interaksi sosial ini berpengaruh pada keyakinan yang ditetapkan sebagai keyakinan sejati dalam interaksi sosial yang kemudian dibenarkan oleh kepatuhan terhadap aturan tersebut. Karena kebenaran ini dibangun dalam interaksi sosial dan kesepakatan ini didefinisikan bahwa kebenaran itu untuk setiap orang yang memegang keyakinan sejati dan juga sama dan telah berpartisipasi dalam proses konstruksinya, kemudian dianggap sebagai pemegang keyakinan sejati atas alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, pembenaran ini tidak lagi mengacu pada individu yang terisolasi dengan pemegang keyakinan itu, namun juga ditetapkan dengan mengacu pada situasi sosial yang berarti interaksi antara beberapa individu ini selama proses pembentukan dan pembelaan keyakinan. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Jadi pada bagian ini kita akan membahas perdebatan utama dalam epistemologi sosial, yaitu apakah ilmu itu bebas nilai atau value free atau justru syarat nilai yaitu value laden. Dalam filsafat ilmu, pertanyaan ini menjadi sangat penting karena mempengaruhi cara kita memahami dan juga menggunakan pengetahuan dalam studi organisasi. Pendekatan bebas nilai atau value free research berasal dari positivisme yang dikembangkan oleh Karl Popper di tahun 59 dan juga Albert di tahun 88. Jadi ilmu ini dianggap harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif atau ideologi tertentu. Contoh dalam studi organisasi adalah analisis data finansial perusahaan tanpa mempertimbangkan etika bisnis atau penelitian tentang efisiensi organisasi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Sedangkan yang satu lagi adalah pendekatan syarat nilai yaitu value laden research yang didasarkan oleh teori kritis mulai dari Habermas tahun 71 ataupun Horkheimer dan juga Adorno di tahun 72. Ilmu sosial ini tidak pernah benar-benar bebas nilai. Penelitian organisasi harus mempertimbangkan implikasi sosial dan juga etisnya. Contoh dalam studi organisasi adalah studi tentang keadilan sosial dalam lingkungan kerja ataupun penelitian tentang pengaruh kapitalisme terhadap kesejahteraan sosial. Jadi perdebatan ini membentuk metodologi penelitian dalam studi organisasi. Pendekatan mana yang kita gunakan akan sangat mempengaruhi cara kita menafsirkan dan juga mengembangkan teori organisasi. Baik, sekarang kita masuk ke 3 pertanyaan mendasar dalam epistemologi organisasi yang akan membantu kita memahami bagaimana pengetahuan dalam organisasi dikembangkan. Pertanyaan pertama adalah apa sumber justifikasi? Justifikasi bisa berasal dari individu atau diskursus sosial. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antar keyakinan. Apakah keyakinan harus memiliki struktur hierarkis atau cukup membentuk sistem yang koheren? Yang ketiga adalah apakah pengetahuan harus bebas nilai atau justru sebaliknya syarat dengan nilai? Apakah kita percaya pada pendekatan positivis, pengetahuan itu harus objektif, atau kritikal, pengetahuan yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan juga etika? Jawaban atas ketiga pertanyaan ini akan menentukan pendekatan epistemologi yang kita gunakan dalam studi organisasi kita. Di bagian ini, kita akan melihat 6 sistem epistemik utama dalam studi organisasi yang masing-masing memiliki asumsi berbeda tentang sumber pengetahuan, hubungan individu dengan realitas, dan juga peran nilai dalam penelitian. Yang pertama adalah model subjek-objek.
model epistemik yang dominan hingga tahun 80-an dan masih populer hingga saat ini. Mengasumsikan bahwa struktur organisasi dan juga perilaku perusahaan ada secara independen dari pengamat. Peneliti dapat mengungkap struktur realitas melalui observasi sistematis. Dan contoh pendekatannya ada teori kontingensi dan juga ekologi populasi. Yang kedua adalah interpretivisme yang berkembang sejak tahun 80-an sebagai respon terhadap model subjek-objek. Menolak pendekatan objektif dan menekankan bahwa realitas sosial dikonstruksi melalui interpretasi individu. Fokus pada bagaimana individu memaknai dunia dalam konteks organisasi. Contoh aplikasinya adalah misalkan bagaimana manajer atau pemangku kepentingan menginterpretasikan organisasi mereka. Yang ketiga adalah teori kritis, berakar pada interpretivisme tetapi lebih menekankan hubungan kekuasaan dan juga ketidakadilan sosial. Menganggap bahwa pengetahuan tidak netral dan selalu melayani kepentingan kelompok tertentu. Bertujuan untuk mengkritisi dan juga mengubah struktur sosial, bukan hanya mendeskripsikannya. Contoh aplikasinya adalah kajian tentang kepemimpinan dan juga tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat adalah postmodernisme, sejalan dengan interpretivisme dan juga teori kritis, tetapi lebih radikal dalam memandang pengetahuan sebagai konstruksi historis dan budaya. Mengkritisi dominasi satu perspektif atas yang lain, dan juga menolak gagasan tentang konsensus universal. Mempromosikan pluralisme nilai dan juga interpretasi, dan menolak supremasi atau paradigma atas lainnya. Banyak mempengaruhi studi manajemen kritis. Yang kelima adalah fungsionalisme. Menolak bahwa perilaku individu sepenuhnya menjelaskan fenomena sosial. Menganggap bahwa organisasi adalah sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar dengan fokus pada bagaimana struktur organisasi berkontribusi terhadap keteraturan sosial. Digunakan dalam studi institusi dan juga perubahan sosial. Dominan dalam studi organisasi sejak tahun 50-an hingga 70-an dan juga masih relevan dalam kajian desain organisasi dan institusi. Yang terakhir adalah teori pilihan rasional. Menganalisis bagaimana preferensi individu ini membentuk struktur organisasi dan juga sosialnya. Berakar dalam pendekatan ekonomi dan juga perilaku rasional seperti transaction cost economics. Semakin berpengaruh dalam studi organisasi dalam beberapa dekade terakhir. Model subjek-objek dan fungsionalisme lebih positivistik dan juga objektif, sementara interpretivisme, teori kritis, dan juga postmodernisme lebih konstruktif dan normatif. Teori pilihan rasional juga menawarkan perspektif berbasis individu dan juga ekonomi dalam memahami organisasi. Dan pemilihan pendekatan epistemologi ini dalam studi organisasi sangat bergantung pada tujuan penelitian dan juga posisi filsafat yang diambil oleh peneliti. Dalam studi organisasi terdapat dua pendekatan utama mengenai sumber justifikasi. Yang pertama adalah sumber justifikasi berbasis observasi dan juga logika. Digunakan dalam model subjek-objek, interpretivisme, fungsionalisme, dan juga teori pilihan rasional. Menganggap bahwa proses kognitif individu adalah sumber utama dari justifikasi ini. Yang kedua adalah justifikasi sebagai aktivitas sosial, digunakan dalam teori kritis dan juga postmodernisme, menganggap bahwa interaksi sosial adalah sumber utama dari justifikasi. Nah, pendekatan yang kita pilih akan menentukan bagaimana kita menilai validitas pengetahuan dalam organisasi. Pada slide ini tergambar tabel yang merangkum asumsi epistemologis dari berbagai sistem epistemik dalam studi organisasi yang dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama. Aspek yang pertama adalah sumber justifikasi yang sebelumnya juga telah dibahas, di mana sumber justifikasi ini berbasis observasi dan logika yang pertama, yang kedua adalah sebagai aktivitas sosial. Kemudian, mengenai hubungan antar keyakinan. Dalam foundationalism, keyakinan didasarkan pada prinsip dasar yang tidak perlu dipertanyakan lebih lanjut. Kedua, coherentism, di mana keyakinan dianggap sah jika koheren dan saling terhubung dalam sistem pemikiran tertentu. Ketiga, mengenai pengetahuan bebas nilai versus syarat nilai. Dalam value free knowledge,
menganggap bahwa ilmu dapat bebas dari bias nilai dan juga fokus pada hubungan objektif. Sedangkan value-laden knowledge menekankan bahwa ilmu selalu dipengaruhi oleh nilai sosial dan juga kepentingan politik. Tabel ini menunjukkan bahwa ada berbagai pendekatan dalam epistemologi organisasi, masing-masing dengan pandangan yang berbeda tentang bagaimana pengetahuan divalidasi, bagaimana keyakinan ini berhubungan, dan apakah ilmu bersifat netral atau dapat terpengaruh oleh nilai sosial. Slide selanjutnya kita akan membahas refleksivitas dalam epistemologi organisasi, yaitu bagaimana penelitian dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan juga institusional. Dalam model subjek-objek atau teori pilihan rasional, tidak menekankan refleksivitas dan lebih berfokus pada observasi dan juga logika. Sedangkan pada teori kritis dan juga postmodernisme menjadikan refleksivitas sebagai aspek penting dalam penelitian organisasi. Kemudian dalam critical management study menganggap bahwa refleksivitas sebagai kerangka utama dalam menganalisis kekuatan dan juga kepentingan di balik penelitian. Refleksivitas dalam epistemologi menentukan apakah penelitian hanya berdasarkan fakta objektif atau juga mempertimbangkan pengaruh sosial dan kekuasaan dalam produksi pengetahuan. Dalam studi organisasi terdapat dua cara memahami hubungan antara keyakinan. Dalam slide ini kita akan menjelaskan mengenai foundationalism dalam studi organisasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa ada keyakinan dasar yang tidak memerlukan justifikasi tambahan. Dalam studi organisasi, foundationalism diwujudkan melalui yang pertama, fungsionalisme, yang menganggap bahwa hukum sosial mendasar membentuk suatu sistem organisasi. Yang kedua adalah teori pilihan rasional, yang menganggap bahwa perilaku manusia rasional, kepentingan pribadi dan juga oportunisme adalah dasar dari studi organisasi. Yang ketiga adalah beberapa pendukung model subjek-objek juga menganut pandangan ini. Seperti Donaldson di tahun 96 yang berpendapat bahwa teori kontingensi harus menjadi prinsip inti dalam studi organisasi. Yang terakhir adalah pendekatan ini mendukung gagasan bahwa studi organisasi harus berfokus pada sejumlah preposisi inti untuk meniru model kesuksesan ekonomi dan ilmu alam. Cara yang kedua dalam memahami hubungan antara keyakinan dalam studi organisasi adalah coherentism sebagai alternatif dari foundationalism. Pendekatan ini menolak gagasan bahwa ada keyakinan yang lebih fundamental daripada yang lain. Justifikasi dalam coherentism didasarkan pada konsistensi logis antar keyakinan. Pandangan ini mengkritik pendekatan foundationalism sebagai dogmatis dan juga menekankan bahwa setiap pengujian empiris selalu bergantung pada asumsi tertentu yang melayani kepentingan tertentu. Perbedaan ini mempengaruhi bagaimana teori organisasi dikembangkan dan juga diuji. Perdebatan ini memiliki dampak besar terhadap bagaimana studi organisasi dikembangkan. Melalui pendekatan foundationalis, berusaha menyusun teori berdasarkan seperangkap prinsip inti yang dianggap sebagai kebenaran dasar. Sementara pendekatan koherentis menolak gagasan ini karena dianggap menutupi aspek lain dari realitas sosial. Mari sekarang kita membahas pertanyaan yang ketiga di dalam epistemologi, yaitu knowledge value free atau value laden. Atau dalam hal ini adalah apakah riset terkait studi organisasi ini bebas nilai atau syarat nilai. Pendekatan pertama yang kita bahas adalah pendekatan bebas nilai atau value free research. Pendekatan ini dianut oleh beberapa model atau pendekatan, yaitu subjek-objek, interpretivisme, fungsionalisme, dan teori pilihan rasional. Pandangan ini menyatakan bahwa penelitian memiliki inti yang bebas dari pengaruh nilai, meskipun nilai dan kepentingan mempengaruhi dalam pengambilan topik penelitian ataupun penggunaan hasil penelitian. Menurut pendekatan ini, begitu penelitian memasuki tahap eksplorasi dan analisis, prosesnya seharusnya bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, studi terkait kinerja sosial perusahaan, kinerja keuangan, ataupun sense-making dalam kelompok organisasi dianggap sebagai analisis yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektivitas. Sebagai contoh, peneliti menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang tingkat kepuasan karyawan di sebuah perusahaan. Data diperoleh dan dianalisis dengan statistik untuk mengidentifikasi suatu pola atau tren. Hal ini tanpa mengaitkan dengan nilai moral ataupun etika tertentu. Sehingga di dalam hal ini kita bisa katakan bahwa penelitian ini adalah bebas nilai atau value free research.
Pendekatan yang kedua adalah pendekatan syarat nilai atau value-laden research. Pendekatan ini dianut oleh teori kritis dan postmodernisme yang menolak gagasan inti penelitian yang bebas nilai. Pendekatan ini memiliki alasan yang utama, yaitu yang pertama adalah nilai mempengaruhi semua aspek penelitian, termasuk pemilihan kasus, pengumpulan data, analisis, hingga interpretasi. Alasan yang kedua adalah penelitian tidak hanya mendeskripsikan tentang fenomena tertentu, namun juga membentuknya, misalnya dengan mempengaruhi desain institusi, norma sosial, dan bahasa. Pendekatan ini mengakui konsekuensi etis dari teori. Ada dua teori yang dibahas di sini. Yang pertama adalah teori kritis, yang percaya bahwa mengakui keterlibatan nilai memungkinkan diskursus rasional tentang kepentingan sosial. Yang kedua adalah postmodernisme. Postmodernisme berpendapat bahwa penelitian selalu cenderung dimanipulasi oleh kelompok yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh adalah peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan karyawan untuk memahami bagaimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan kepuasan kerja mereka. Dalam analisisnya, peneliti mempertimbangkan nilai-nilai khusus seperti keadilan, inklusi, etika kerja, serta bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk pengalaman karyawan. Dalam hal ini membuktikan bahwa penelitian ini bersifat syarat nilai atau kita sebut dengan value-laden research. Ini adalah terkait epistemic pluralism dan incommensurability. Dalam bab ini membahas pluralisme epistemik dalam studi organisasi dan tantangan incommensurabilitas atau ketidaksesuaian epistemik antar berbagai sistem epistemologi. Jika tidak ada kriteria objektif untuk membandingkan dan menilai sistem epistemik yang berbeda ini, maka sistem-sistem ini dianggap dapat dibandingkan dan menyebabkan fragmentasi dalam penelitian organisasi. Sebelum lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu epistemic pluralism. Epistemic pluralism adalah pandangan bahwa ada berbagai cara yang sah untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Konsep ini menekankan bahwa tidak ada satu metode atau perspektif yang dapat menjelaskan semua fenomena, dan bahwa berbagai disiplin ilmu atau tradisi pengetahuan dapat memberikan wawasan yang berbeda, namun tetap saling melengkapi. Dalam konteks ini, pluralisme epistemik mendorong kolaborasi antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lain yang berbeda, seperti contohnya kuantitatif dengan kualitatif untuk mendapatkan pengalaman yang lebih holistik dan komprehensif untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contoh, manajer dapat menggunakan analisis statistik untuk mengukur kinerja karyawan melalui survei, kemudian produktivitas, serta melakukan wawancara untuk memahami motivasi karyawan. Berikutnya adalah incommensurability. Incommensurability mengacu pada ketidakmampuan untuk membandingkan ataupun mengukur dua teori, sistem atau paradigma yang berbeda dengan cara yang sama. Ketika dua pendekatan ini atau teori tidak dapat diukur dan dinilai satu sama lain, ini berarti bahwa istilah, konsep, atau kriteria yang digunakan dalam suatu sistem tidak dapat diterapkan secara langsung ke sistem lainnya. Hal ini seringkali terjadi dalam konteks perubahan paradigma dalam ilmu, pengetahuan, serta di mana teori lama dan teori baru dapat memiliki asumsi dasar yang sangat berbeda, sehingga sulit untuk menjembatani satu sama lain. Sebagai contoh, pendekatan klasik mungkin menilai keberhasilan organisasi berdasarkan produktivitas dan output. Sementara itu, ada pendekatan lain, yaitu adalah pendekatan perilaku, yang menilai bahwa keberhasilan organisasi dinilai dari kepuasan karyawan serta budaya organisasi. Kita akan bahas terkait epistemic pluralism terlebih dahulu. Epistemic pluralism muncul karena berbagai sistem epistemik di dalam suatu organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan suatu fenomena dalam organisasi. Beberapa pendekatan melihat ini sebagai kebebasan intelektual, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai fragmentasi yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan.
ada berbagai macam tokoh yang mendukung adanya epistemic pluralism. Misalnya adalah Bruller dan Morgan yang mendukung terkait pluralisme. Mereka percaya bahwa pendekatan epistemik harus dilindungi untuk mendorong kebebasan intelektual. Yang kedua adalah Beaver yang mendukung integrasi epistemik. Dia mengusulkan bahwa berbagai perspektif harus disatukan dalam model subjek-objek agar studi lebih terstruktur. Berikutnya adalah Gioia dan Peter yang menyatakan bahwa penggabungan berbagai perspektif untuk menciptakan pengalaman adalah hal yang lebih baik dan menyeluruh. Yang ketiga adalah pendekatan radikal, yaitu dari Feyerabend. Mereka menganggap bahwa tidak perlu ada batasan epistemik tertentu untuk mendapatkan suatu solusi dari suatu fenomena organisasi. Kemudian, terkait dengan incommensurability atau ketidaksesuaian epistemik, terjadi ketika sistem epistemik begitu berbeda, sehingga tidak ada dasar objek untuk menilai mana yang lebih valid. Artinya, perbedaan ini tidak bisa disatukan. Ada 3 masalah utama dari incommensurabilitas. Yang pertama adalah radikal, yaitu radikal berbeda dalam cara membimbing penelitian. Yang kedua adalah perbedaan ataupun pertentangan satu sama lain. Memaksa meneliti untuk memilih pendekatan yang dianggap lebih unggul karena pendekatan satu dan pendekatan lain tidak dapat disatukan. Yang ketiga adalah tidak ada kriteria objektif untuk menilai alternatif yang tersedia. Seperti yang contoh tadi bahwa ketika kita menilai keberhasilan organisasi ada berbagai cara dari segi keuangan, produktivitas, ataupun dari sisi karyawannya. Sehingga pendekatan ini tidak bisa dibedakan. Namun, dengan perdebatan tersebut antara epistemic pluralism dengan incommensurability, ada solusi, yaitu dengan pendekatan konstruktif filosofi. Konstruktif filosofi diusulkan sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi incommensurabilitas dengan membangun pemahaman bersama melalui praktik dan interaksi sosial. Alih-alih mencari dasar epistemik yang sama, pendekatan ini mengajak para peneliti untuk menciptakan dasar bersama melalui praktik kolaboratif. Para pendukung epistemik yang berbeda harus bersedia membuka sistem mereka untuk perubahan dan pembelajaran bersama. Dengan menumbuhkan pemahaman lintas perspektif, studi organisasi dapat berkembang dengan pernyataan-pernyataan yang baru yang lebih luas dan komprehensif. Pendekatan ini tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan harus muncul secara internal dari komunitas akademik. Jika berhasil, studi organisasi dapat menghindari stagnasi akibat isolasi epistemik dan menciptakan wawasan baru yang lebih inklusif. Artinya, sebagai contoh, penelitian organisasi dapat menggunakan teori-teori yang berbeda, kemudian memberikan hasil dalam tujuan yang sama. Misalkan, untuk melihat keberhasilan, kita bisa mengkombinasikan dari perspektif keuangan, operasional, ataupun sumber daya manusia itu sendiri. Maka, dalam bab ini, kita bisa simpulkan bahwa penjelasan mengenai bagaimana sistem epistemik dalam studi organisasi saling berhubungan dan bagaimana tantangan incommensurability dapat diatasi. Meskipun beberapa sistem epistemik tampak bertentangan secara fundamental, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa ada lebih banyak kesamaan dibanding yang sering diklaim oleh para pendukung incommensurabilitas sebagai hambatan. Sebagai solusi, bab ini mengusulkan pendekatan filsafat konstruktif atau konstruktif filosofi untuk membangun dasar bersama di antara perspektif epistemik yang tampak tidak dapat dibandingkan. Demikian presentasi dari kami terkait epistemologi, terutama terkait epistemologi dalam justifikasi, keyakinannya, ataupun knowledge free value, ataupun value laten. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.